Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak ibu sekalian, untuk memulai pelajaran kita pada hari ini agar pembelajaran kita dapat berjalan dengan lancar, maka dari itu kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak ibu sekalian, jadi pada hari ini kita akan mempelajari tentang ekosistem ya, di mana materi pokoknya itu ada ekologi, ada komponen abiotik dan biotik, serta interaksi antar komponen. Nah, nanti kita juga akan melaksanakan sebuah pengamatan di sekitar sekolah ini saja tentang komponen abiotik dan biotik serta interaksinya di dalam suatu ekosistem. Nah, ini Ibu sudah bawakan LKPD yang nantinya anak-anak Ibu harus mengisinya. Kemudian juga sudah Ibu lampirkan di sana di LKPD-nya, yaitu untuk tugas tambahan. Oke anak-anak Ibu sekalian, jadi seperti yang Ibu bilang kemarin bahwa di Google Classroom Ibu sudah mengupload materi tentang ekosistem untuk hari ini, tentang ekologi, komponen abiotik dan biotik serta interaksi antar komponen. Berarti anak-anak Ibu sudah melihat video ini ya. Oke, bagus sekali. Kemudian Ibu juga kemarin sudah mengupload handout ekosistem. Nah, di sini di handout ini sudah terangkum semua pembelajaran tentang ekosistem. Jadi anak-anak Ibu bisa baca kembali di dalam handout ini. Kemudian Ibu ingatkan kembali, ini barusan Ibu upload juga tentang siklus biogeokimia. Ini untuk pelajaran yang selanjutnya di minggu besok ya anak-anak Ibu. Nah, anak-anak ibu sekalian, untuk selanjutnya agar kita dapat belajar dengan nyaman, agar pembelajarannya juga dapat cepat kita cerna, kita pahami, maka untuk sebelumnya mari kita periksa dulu kerapihan dan kebersihan di sekitar tempat duduknya, baik itu di bawah meja atau kursinya ya. Ada nggak sampah? Kalau misalnya ada, silakan buang keluar ya. Oke, sudah selesai? Oke, selanjutnya yang kemudian Ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu ya. Oke, Ibu akan bertanya saja, apakah ada hari ini kita yang tidak hadir? Oke, tidak ya. Alhamdulillah kita hadir semua hari ini. Kita bisa ke sekolah, menimba ilmu, kemudian bertemu dengan teman-teman, kita bertemu juga dengan guru-guru. Alhamdulillah ya, kita hadir semua ya. Sehat-sehat selalu ya anak-anak ibu. Udah sarapan semua pagi tadi? Sudah, bagus ya. Agar kita dapat berkonsentrasi, jadi jangan lupa sarapan paginya ya. Kemudian Ibu akan review pembelajaran sebelumnya. Ada yang ingat? Kita minggu kemarin belajar apa? Iya, animalia ya, masih ingat. Kan baru seminggu yang lampau ya, masa lupa. Nah, kita kemarin itu sudah mempelajari animalia, ada ciri-ciri umumnya, kemudian kita juga setelah masuk ke pengklasifikasiannya. Nah, Ibu sekarang mau tanya, ada yang masih ingat apa saja ciri-ciri animalia? Ya, Nisa Firda. Oke, benar ya. Tepuk tangan untuk Nisa Firda. Oke, masih ingat, alhamdulillah. Jadi, Ibu ulangi, jadi ciri-ciri umum dari animalia itu ada dia heterotrof, kemudian dia dapat bergerak, kemudian dia multiseluler, kemudian dia juga dapat berkembang biak secara aseksual dan seksual ya. Oke, masih ingat ya anak-anak Ibu. Jadi setelah kita belajar jangan langsung tutup bukunya, kemudian nggak tahu lagi mata pelajaran yang sebelumnya. Kita harus ulang karena lancar kaji dek diulang. Oke. Selanjutnya kita hari ini anak-anak ibu akan mempelajari ekosistem. Nah, setelah anak-anak ibu semuanya mempelajari tentang ekosistem ini, maka anak-anak ibu dituntut untuk memahami pengertian yang pertama ekologi dulu. Ekologi sebagai ilmunya. Kemudian kita dituntut untuk memahami istilah-istilah dalam ekologi, kemudian faktor-faktor biotik dan faktor abiotiknya juga. Kemudian memahami dan mengidentifikasi berbagai interaksi yang terjadi di dalam ekosistem. Nah, itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya, anak-anak ibu sekalian. Oke.
Sudah siap untuk pembelajaran hari ini? Sudah ya, semangat ya anak-anak ibu. Ketika kita sudah semangat, maka pembelajaran itu akan tambah gampang masuknya ke otak. Oke? Pertama, yang terlebih dahulu akan kita pelajari yaitu ekologi sebagai ilmu. Nah, pastinya sudah tidak asing lagi ya ekologi itu apa. Jadi si istilah ekologi ini pertama kali itu ditemukan oleh Ernst Haeckel, yaitu pada tahun, ada yang tahu? Pada tahun 1869. Nah, ekologi ini berasal dari bahasa Yunani anak-anak ibu sekalian, yaitu oikos dan logos. Oikos itu berarti rumah dan tempat tinggal, kemudian logos itu berarti ilmu pengetahuan. Jadi kalau disimpulkan, jadi ekosistem ini adalah ibu ulangi, jadi ekologi ini adalah hubungan interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Ya, benar sekali ya. Oke, kita masuk kepada pembelajaran hari ini. Kita akan belajar mengenai ekosistem. Nah, anak-anak ibu sekalian, untuk mengenal komponen ekosistem, itu kita perlu memberikan batasan terlebih dahulu tentang apa itu ekosistem. Kalau kita ingat kembali tentang berbagai maknanya yang terdapat di buku, ekosistem ini akan terdapat 3 makna. Kita akan menemukan 3 keyword atau kata kunci dari pembelajaran ekosistem itu. Apa itu 3 kata kuncinya, Bu? Nah, yang namanya ekosistem itu adalah kesatuan. Antara apa saja, Bu? Nah, kesatuan antara organisme, kemudian dengan lingkungan hidup, serta interaksi-interaksi yang ada di dalamnya. Nah, kemudian untuk yang pertama kita akan mempelajari hierarkinya terlebih dahulu atau urutan sistem biologinya. Ada yang masih ingat? Ya, sedikit-sedikit masih ingat ya. Karena sebenarnya pembelajaran ekosistem ini bukan hal atau sesuatu yang baru kita pelajari, karena sudah sejak SD kita sudah mempelajari tentang ekosistem. Namun pada SD kita belajar atau mengenalnya dengan lingkungan hidup. Kemudian pada waktu SMP kita juga sudah belajar tentang ekosistem ini ya. Jadi bukan sesuatu yang baru lagi ekosistem ini ya anak-anak ibu sekalian. Oke, anak-anak ibu sekalian, kita akan mempelajari yang pertama, kita hierarkinya dulu ya. Dimana kita ketahui yaitu ada individu terlebih dahulu. Jadi tingkatan yang paling rendah itu adalah individu. Nah, individu ini adalah satuan hidup yang kita kenal dengan individu ini. Kemudian satuan makhluk hidup atau individu ini yaitu apabila ia berkumpul sesamanya atau sejenisnya, itu kita kenal dengan populasi. Benar sekali. Ini artinya populasi ini adalah kumpulan individu yang dia syaratnya sejenis. Jadi kalau dia tidak sejenis, dia tidak individu, tidak populasi namanya. Oke? Nah, apabila populasi ini berkumpul dari berbagai jenis, bermacam-macam jenis, itu kita kenal dengan komunitas. Nah, antara komunitas yang berarti mewakili organisme plus lingkungan hidup, nah itulah yang kita kenal dengan ekosistem yang akan kita pelajari hari ini. Jadi ibu tuliskan terlebih dahulu ya. Hari ini kita akan belajar mengenai ekosistem. Untuk hierarkinya, kita yang belajar yang pertama tentang hierarki terlebih dahulu. Yang pertama ada tadi apa, Alan? Oke, benar. Individu ya. Yang kedua ada Lona. Oke, ada populasi. Yang ketiga ada komunitas. Yang keempat ada ada ekosistem yang akan kita pelajari pada hari ini. Oke, anak-anak ibu sekalian, kita sudah membahasnya tentang ekosistem. Nah, apabila kita ingin mengetahui tingkatan yang lebih tinggi dari ekosistem ini, maka kita akan menemukan istilah yaitu bioma. Nah, bioma ini dapat kita maknai dengan ekosistem yang besar dalam skala luas, atau di beberapa buku bioma ini dikatakan yaitu kumpulan ekosistem. Jadi ekosistem yang kecil berkumpul menjadi satu, itulah yang menyusun bioma ini. Kemudian dia itu berkumpul dari zona yang sama ya, dan ia itu memiliki ciri
tertentu, baik itu dari vegetasinya, iklimnya, atau karakter-karakter yang khusus yang dapat membedakan dia dengan bioma yang lain. Nah, bioma ini yang ada di seluruh dunia, yang ada di seluruh muka bumi ini, apabila ia berkumpul, dia membentuk sistem yang lebih besar, maka itu disebut dengan biosfer. Jadi ada 6 tingkatannya, yang setelah ekosistem ada bioma, kemudian bioma-bioma di seluruh dunia berkumpul menjadi biosfer. Ingat ya anak-anak ibu, itu adalah hal yang penting, yang pertama yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, anak-anak ibu sekalian, selanjutnya kita akan mempelajari lingkungan biotik dan abiotik. Dari kata-katanya saja tentu pernah mendengarnya dan kemudian juga tahu artinya ya. Nah, untuk yang pertama kita masuk ke lingkungan abiotik terlebih dahulu. Yaitu lingkungan abiotik ini meliputi segala sesuatu yang secara tidak langsung itu terkait pada keberadaan organisme tertentu. Contohnya itu apa yang terlintas kalau kita bicara tentang abiotik? Ya, ada sinar matahari, kemudian ada air, kemudian ada senyawa organik, ada karbohidrat ya, di senyawa organik ini ada protein dan yang lainnya, kemudian ada tanah, ada suhu juga, ada mineral, kemudian tentunya ada kelembapan, kemudian ada pH, dan yang lain sebagainya. Kemudian kita masuk ke lingkungan biotik, berarti ini lingkungan yang hidup, kalau tadi lingkungan abiotik atau tidak hidup. Nah, lingkungan biotik ini adalah lingkungan yang meliputi semua makhluk hidup di muka bumi ini, baik itu tumbuhan, manusia, hewan, dan dalam ekosistem, tumbuhan ini berperan sebagai produsen. Nah, hewan itu berperan sebagai konsumen, dan mikroorganisme itu berperan sebagai dekomposer atau pengurainya. Nah, tadi kita juga sudah masuk ya ke wilayah hierarkinya. Jadi, hierarki dari individu, komunitas, itu kan makhluk hidup semuanya nih. Itu masuk ke dalam lingkungan biotik. Nah, selanjutnya anak-anak ibu, kita akan mempelajari ada banyak interaksi ya yang terjadi di dalam ekosistem ini. Namun pada hari ini kita akan mempelajari subjudulnya saja. Jadi pada hari ini kita akan mempelajari interaksi antar komponen. Nah, interaksi antar komponen ini ada pembagiannya juga. Kita tulis dulu ya anak-anak ibu. Ini ibu hapus, nggak apa ya. Nanti ibu tanya lagi apakah masih ingat atau tidak. Nah, untuk lingkungan kita sudah belajar tadi. Lingkungan abiotik. Apa contohnya? Sinar matahari, air ya, kemudian ada tanah, dan lain sebagainya. Kemudian kita sudah belajar mengenai lingkungan biotik. Kemudian kita akan mempelajari interaksi antar organisme. Antar komponen ya. Nah, interaksi antar komponen ini ada banyak anak-anak ibu. Ada interaksi antar organisme, kemudian antar populasi, kemudian antar komunitas, dan juga interaksi antar komponen biotik dan abiotik. Nah, anak-anak ibu sekalian, jadi yang pertama kita akan mempelajari yang pertama yaitu interaksi antar organisme terlebih dahulu. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa kita sebagai makhluk hidup, kita tentu makhluk hidup yang lainnya ya, kita saling ketergantungan. Nah, tiap individu akan selalu berhubungan dengan individu yang lain, baik sejenis maupun tidak sejenis ya, baik itu individu dalam suatu populasi atau individu-individu yang populasinya lain juga. Nah, interaksi yang demikian banyak kita lihat di sekitar kita. Interaksi antar organisme dalam komunitas ada yang sangat erat dan ada juga yang kurang erat. Jadi ada yang sangat berkaitan seperti itu, kemudian ada yang tidak terlalu berkaitan. Nah, interaksi organisme ini ada pembagiannya anak-anak ibu. Ada beberapa ya. Yang pertama nama interaksinya yaitu ada netral. Nah,
ini adalah hubungan yang tidak saling mengganggu antara organisme dan dalam habitat yang sama, yang bersifat tidak menguntungkan namun juga tidak merugikan kedua belah pihaknya. Itu disebut dengan netral. Contohnya yaitu capung dan sapi. Apakah anak-anak ibu melihat dia saling berhubungan, ada yang memiliki interaksi? Tidak ya. Berarti itu namanya netral, dia tidak saling menguntungkan, dia juga tidak saling merugikan. Nah, kemudian kita ada namanya predasi. Nah, predasi ini adalah hubungan antar mangsa memangsa. Jadi si pemangsa atau predator dengan mangsanya. Nah, hubungan ini sangat erat anak-anak ibu, karena tanpa si mangsa, si predator atau pemangsa ini tidak dapat bertahan hidup. Sebaliknya, si pemangsa ini atau si predator ini berfungsi untuk pengontrol populasi mangsa. Itu contohnya misalnya singa dan mangsanya. Mangsanya misalnya siapa anak-anak ibu? Iya, kijang ya misalnya, atau rusa ya. Tanpa si mangsanya ini, singa ini bisa mati, ya kan? Nah, sebaliknya singa ini berfungsi untuk pengontrol mangsanya. Oke. Di sini, di interaksi antar organisme ini kita juga mengenal yang namanya mutualisme, kemudian komensalisme, kemudian ada parasitisme, yang tentunya yang ketiga asing lagi ya didengar. Iya, benar sekali. Yang ketiga yang itu kita pelajari yaitu ada parasitisme ya, yaitu hubungan antar organisme yang berbeda jenis, yang dia itu mengambil, salah satunya itu mengambil makanan dari inangnya sehingga bersifat merugikan. Contohnya ada yang tahu? Iya, benar sekali ya, misalnya benalu dengan pohon inangnya. Si benalu ini dapat tumbuh di pohon inangnya, cuman merugikan inangnya. Jadi dia merugikan inangnya ya. Jadi salah satunya diuntungkan dan salah satunya dirugikan. Kemudian ada komensalisme. Nah, komensalisme ini merupakan hubungan dua organisme juga yang berbeda spesies dalam bentuk kehidupan bersama untuk berbagi sumber makanan. Jadi salah satu spesiesnya diuntungkan, namun salah satu spesies yang lainnya itu tidak dirugikan juga. Contohnya anggrek dengan pohon yang ditumpanginya. Si anggrek ini dapat tumbuh di pohon yang ditumpanginya, tapi si pohon anggrek nggak apa-apa, dia nggak dirugikan. Ya, seperti itu ya. Kemudian ada mutualisme. Mutualisme pasti ada yang tahu ya, pasti udah tahu ya, udah sering dengar ya, yang tiga ini ya. Iya, contohnya misalnya apa tuh? Aquino. Iya, benar sekali. Misalnya Rhizobium yang hidup pada bintil akar kacang-kacangan ya. Kemudian ada berapa tuh tadi? Ada 5 ya. Nanti ibu tuliskan ya. Ada 5 interaksi antar organisme. Kemudian kita masuk ke interaksi antar populasi. Jadi interaksi antar suatu populasi yang satu dengan populasi yang lain, dia juga memiliki interaksi. Ada yang namanya alilopati. Nah, yaitu bila populasi yang satu itu menghasilkan zat yang dapat menghalangi pertumbuhan populasi yang lain. Contohnya itu pohon walnut, atau disebut juga dengan pohon juglans. Nah, itu misalnya ini tumbuh pohon walnut ya, populasi pohon walnut ya. Kemudian di lingkungannya itu kita jarang sekali mendapati tumbuhan yang lain dapat hidup, yang jenis lain. Kenapa? Karena si pohon walnut ini dia menghasilkan zat yang bersifat toksik terhadap lingkungannya, sehingga zat tersebut dapat menghalangi pertumbuhan tanaman yang lain atau makhluk hidup yang lainnya. Ada contoh-contoh yang lain, ada banyak ya contoh-contoh yang lain, anak-anak ibu bisa searching nanti sekalian di buku tugasnya ya. Kemudian ada interaksi antar populasi ini yang namanya kompetisi. Nah, interaksi antar populasi ini yaitu terjadi apabila ada kepentingan yang sama sehingga terjadi persaingan untuk mendapatkan apa yang diperlukan. Nah, misalnya populasi apa? Ada yang tahu? Anak-anak ibu, ada yang tahu? Nisa Firda, oke, berikan contohnya. Ya, bisa ya. Populasi kambing dengan populasi sapi di tempat yang sama, di padang rumput misalnya. Nah, mereka itu
populasinya itu populasi kambing dan populasi si sapi ini dia saling berkompetisi untuk mendapatkan rumput ya. Ya, itu contohnya. Kemudian kita masuk ke interaksi antar komunitas. Jadi tidak hanya antar organisme saja, antar individu saja dia memiliki interaksi, atau antar populasi saja dia memiliki interaksi, tapi juga antar komunitas. Nah, misalnya komunitas sawah dan sungai misalnya ya, di mana komunitas sawah itu disusun oleh bermacam-macam organisme, misalnya padi, belalang, apalagi burung, apalagi ular, ya benar ya. Kemudian ada gulma juga. Sedangkan komunitas sungai itu terdiri dari ikan, ganggang, zooplankton, fitoplankton, ada dekomposer juga atau pengurai. Nah, antara komunitas sawah dengan komunitas sungai itu terjadi interaksi anak-anak ibu, yaitu dalam bentuk peredaran nutrisi atau nutrien dari air sungai ke air sawah dan peredaran organisme hidup dari kedua komunitas tersebut. Sehingga interaksi antar komunitas ini cukup kompleks ya, tidak hanya melibatkan organisme saja, tapi juga aliran energi dan makanan interaksi antar komunitas ini. Nah, kita dapat amati juga selain yang sudah dicontohkan itu pada daur karbon ya. Pada daur karbon itu melibatkan ekosistem yang berbeda, misalnya laut dan darat juga ya. Ada contoh-contoh yang lainnya juga selain antar komunitas sungai dan sawah. Kemudian kita masuk ke interaksi antar komponen biotik dan abiotik. Jadi antar komponen yang hidup dengan komponen yang tidak hidup itu juga saling mempengaruhi, terjadi interaksi. Nah, interaksi antara komponen biotik dengan komponen abiotik itu akan membentuk suatu ekosistem yang kita pelajari hari ini ya. Hubungan antara organisme dengan lingkungannya itu menyebabkan terjadinya aliran energi dalam suatu sistem. Nah, selain aliran energi ini, anak-anak ibu, di dalam ekosistem itu terdapat struktur atau tingkatan trofik keanekaragaman biotik juga. Kemudian ada serta siklus materi juga ya. Dengan adanya interaksi-interaksi tersebut, maka suatu ekosistem tersebut dapat mempertahankan keseimbangannya. Jadi untuk menjamin terjadinya keseimbangan ini itu merupakan suatu ciri khas ekosistem ya. Apabila ekosistem tersebut terganggu keseimbangannya atau terganggu komponen-komponennya, maka dia akan tidak dapat mencapai keseimbangan baru, seperti itu anak-anak ibu. Kemudian anak-anak ibu, selanjutnya kita akan membahas atau kita akan melakukan pengamatan ya. Kita akan melakukan pengamatan. Jadi ibu bagikan terlebih dahulu LKPD-nya. Ini ketua kelas, tolong diambil ya. Oke, silakan dibagikan terlebih dahulu. Oke, sembari dibagikan ya, nanti anak-anak ibu untuk LKPD-nya ini bisa ditulis nama, hari dan tanggal, waktu dan tempatnya, kapan diadakan praktikum ini, kegiatan ini. Kemudian anak-anak ibu silakan baca tujuan, kemudian alat dan bahannya, kemudian cara kerjanya ya. Kemudian ada tabel-tabel pengamatan yang harus anak-anak ibu perhatikan untuk diisi ini ya. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab juga. Oke? Jadi anak-anak ibu silahkan dibagi kelompok terlebih dahulu ya. Oke, silahkan berhitung terlebih dahulu. Oke, sudah. Nah, selanjutnya anak-anak ibu, untuk yang mendapatkan nomor yang sama, silakan berkumpul tanpa suara ya. Sudah? Tanpa suara ya anak-anak ibu. Nanti terganggu kelas sebelah ya. Sudah, oke. Silahkan cermati ya. Nah, kita akan melakukan kegiatan praktikum mengenai komponen ekosistem. Jadi anak-anak ibu silahkan lihat komponen ekosistem apa saja yang ada di sekolah kita ini, yang ada di sekitar ini saja ya, sekitar sekolah aja. Kan kita ada kolam, kemudian ada taman juga ya, ada ekosistemnya ya. Nanti silahkan tulis komponen biotik dan abiotik yang ada, kemudian tulis interaksinya, kemudian jawab pertanyaannya ya. Oke, silakan anak-anak ibu
dikerjakan dengan tertib ya. Oke, anak-anak ibu sekalian, sudah selesai melakukan pengamatannya? Oke, sudah terisi semua LKPD-nya? Oke, bagus ya anak-anak ibu. Mari kita presentasikan ya. Ada yang mau presentasi tanpa ditunjuk? Kalau misalnya ada yang mau presentasi tanpa ditunjuk, itu lebih bagus ya. Itu menunjukkan bahwa anak-anak ibu berani ya. Kelompok berapa? Kelompok 2. Oke, silakan kelompok 2 tampil. Oke, kelompok 2 sudah selesai tampil. Kita berikan aplaus ya untuk kelompok 2 sudah mau tampil tanpa ditunjuk juga ya, kemauan sendiri. Oke, untuk penampilan kelompok 2 itu menampilkan tadi dia mengambil komponen ekosistemnya itu yang pada kolam. Kita bahas ya anak-anak ibu. Kita contohkan saja yang diambil oleh kelompok 2 ya, itu kolam. Kita bahas bersama untuk pertanyaannya. Yang pertama yaitu komponen abiotik dan biotik apa saja yang ditemukan pada ekosistem tersebut. Untuk yang abiotik, tentunya kalau di kolam tentunya ada air ya, kemudian ada tanah juga di dasar-dasarnya, kemudian ada udara dan cahaya matahari. Sampai situ paham anak-anak ibu? Untuk komponen biotiknya tentunya ada ikan ya, kemudian ada yang sebagai produsen juga. Apa tuh yang sebagai produsennya? Lumut ya, kemudian fitoplankton ya, yang dimakan, yang dia sebagai produsen lumut ya anak-anak ibu. Kemudian ada ikannya ya, tadi sudah disebutkan. Kemudian pastinya ada dekomposer juga anak-anak ibu yang menguraikan ya. Nah, kemudian pertanyaan nomor 2, berdasarkan hasil pengamatan, adakah komponen biotik yang berperan sebagai produsen dan konsumen? Ada ya anak-anak ibu. Jadi yang sebagai produsen siapa? Ya benar, lumut ya. Dia ada produsennya. Kemudian untuk konsumen, ikan, cacing ya, yang berperan sebagai konsumennya. Nanti dari sana kita dapat mengetahui rantai makanannya seperti apa. Kemudian, interaksi apa yang terjadi antara komponen yang ada di situ? Kita contohkan salah satunya saja. Misalnya ada tadi yang dicontohkan tadi udah benar ya. Misalnya ibu contohkan predasi. Predasi itu peristiwa? Ya benar, memakan antara mangsa dan pemangsa. Ada misalnya ikan yang memakan cacing yang ada di dalamnya, itu kan peristiwa mangsa memangsa ya kan, peristiwa predasi, dia termasuk peristiwa predasi, interaksinya antar organisme. Jadi seperti ini, ikan memakan cacing ini kan sebagai mangsanya. Jadi si pemangsa, si ikan ini ya makanannya si cacing ini. Nanti si ikan ini juga berperan terhadap cacing, yaitu mengontrol pertumbuhan cacingnya ini. Ya seperti itu ya anak-anak ibu. Dan masih banyak yang lainnya untuk contoh-contoh ekosistem yang dapat kita temukan di sekitar sekolah ini ya. Kemudian anak-anak ibu, sampai di situ paham? Oke. Selanjutnya kita sudah presentasi, kita sudah menjawab soal-soal di LKPD-nya ya. Kemudian kita akan melaksanakan, ada yang mau kuis? Pada takut? Enggak ya, jangan takut ya, kan udah ini dijelaskan. Anak-anak ibu sudah paham ya. Oke anak-anak ibu akan simpulkan pembelajaran pada hari ini, dan nanti ibu akhiri juga dengan tugasnya anak-anak ibu. Oke, ibu akan menyimpulkan pembelajaran hari ini. Yang pertama, kita sudah belajar mengenai apa yang pertama kali kita pelajari tadi? Ya benar, ekologi ya, ekos dan logos, jangan lupa ya anak-anak ibu. Kemudian kita sudah mempelajari tentang hierarki. Ya, ada yang bisa sebutkan? Oke, Septuyola.
Ya benar ya, ada individu, kemudian ada di atasnya ada populasi, kemudian kumpulan dari yang berbeda jenis, individu yang berbeda jenis disebut dengan komunitas, kemudian ekosistem, bioma, dan biosfer. Kemudian kita juga sudah mempelajari tentang komponen biotik dan abiotik ya. Biotik yang makhluk hidup, kemudian abiotik yang tidak hidup. Misalnya yang abiotik, sinar matahari, suhu, udara, tanah. Ya, oke. Sampai di situ paham ya anak-anak Ibu? Kemudian kita belajar hari ini tentang interaksi antar komponen. Ada interaksi antar organisme, ada interaksi antar populasi, interaksi antar komunitas, dan juga interaksi antar biotik dan abiotik. Yang pertama, interaksi antar organisme. Ada apa aja tadi? Siapa itu? Oke, Afmirandi Maltika. Silakan. Yang pertama. Oke, kemudian ada netral ya. Ada apa tadi disebutkan Afmirandi Maltika tadi, Alan? Kalau Ibu sedang bicara jangan bicara juga ya di belakang. Oke. Ada yang pertama tadi ada netral, kemudian ada predasi, kemudian ada mutualisme, komensalisme, parasitisme ya anak-anak Ibu. Kemudian untuk interaksi antar populasi atau contohnya ada kita mengenal alelopati, kemudian kita mengenal kompetisi, kemudian interaksi antar komunitas kita tadi mengenal misalnya interaksi antar sebuah komunitas sawah dengan sebuah komunitas sungai, terjadi aliran peredaran nutrien dan aliran energi juga. Kemudian kita terakhir belajar tentang interaksi biotik dan abiotiknya. Oke anak-anak Ibu sekalian, untuk tugas selanjutnya, karena anak-anak Ibu sudah melaksanakan pengamatan, yaitu tentang faktor abiotik, biotik, kemudian hierarkinya juga mengenai individu, populasi, dan seterusnya. Kemudian juga sudah mengenal interaksi, berbagai interaksi ya. Jadi untuk selanjutnya, kita akan melanjutkan materi mengenai daur biogeokimia. Nah untuk itu, anak-anak Ibu sekalian, Ibu beri tugas untuk membuat resume atau rangkuman, yaitu mengenai berbagai interaksi yang terjadi dalam ekosistem, kemudian rantai makanan, jaring-jaring makanan, piramida ekologi, siklus materi, dan daur energi pada HVS ya. Pada HVS berwarna ya anak-anak Ibu. Oke, sudah tahu tugas yang akan dibuat untuk minggu kemarin? Oke anak-anak Ibu sekalian, alhamdulillah ya kita sudah selesai untuk pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini dapat dicerna dengan baik, kemudian diulang lagi pembelajarannya ya, biar tidak lupa, biar semakin paham untuk materi pada hari ini. Oke anak-anak Ibu, alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah ada di penghujung jam pelajaran kita yang sudah habis juga. Terima kasih atas perhatian anak-anak Ibu semuanya, sudah belajar dengan baik hari ini. Tetap semangat untuk pembelajaran berikutnya ya. Hari ini ada pembelajaran apa lagi setelah biologi? Matematika. Oke, semangat ya anak-anak Ibu. Oke, akhir kata Ibu ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.